Ringkasan meditasi Alkitab pelajaran ke-7 dengan judul Roti dan Air Kehidupan. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian bagaikan menaiki roller coaster. Naik turun dan berlika-liku. Suasana hati mereka pun berubah-ubah. Hari ini merasa aman, tapi besok merasa bahaya. Saat ini merasa tenang, lalu kemudian merasa tegang. Baru saja merasa terpelihara, tapi tak lama merasa dibiarkan. Setelah mereka selamat dari kejaran tentara Mesir, lalu mereka bernyanyi dan bersorak-sorai atas kelepasan itu. Tapi kemudian mereka menghadapi masalah baru, yaitu kehabisan air untuk diminum. Tapi ketika air ditemukan, justru rasanya pahit, hingga mereka menyebut tempat itu Mara, yang berarti kepahitan. Kembali keajaiban kasih karunia Tuhan memulihkan air pahit itu menjadi manis, hanya dengan sepotong kayu dilemparkan ke dalamnya. Lalu tak lama peristiwa yang dalam kebutuhan yang sama terjadi lagi, yaitu keperluan akan air. Bacalah Keluaran 17 ayat 1-7. Kisah ini terjadi di padang gurun Rafidim. Bangsa itu sangat haus, tapi air tidak ada. Mereka bersungut pada Musa, bahkan bertengkar dengan Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Musa mengambil tongkatnya untuk memukul batu karang dan keluarlah air. Bangsa itu semua minum, juga ternaknya. Tapi setelah di hujung 40 tahun pengembaraan mereka, terjadilah lagi hal yang serupa kebutuhannya, yaitu keperluan akan air. Bacalah Bilangan 20 ayat 2-13. Kali kedua ini terjadi di padang gurun Zin. Bangsa itu sangat haus, namun air tidak ditemukan. Bangsa itu bersungut pada Musa dan bertengkar dengannya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengambil tongkatnya, namun berbicara pada batu karang agar mengeluarkan air. Dan keluarlah banyak air, bangsa itu minum juga dengan ternaknya. Jadi, mengapa kedua peristiwa yang mirip terjadi di waktu yang berbeda? Apa maknanya? Adakah bedanya? Ya, betul. Justru dari perbedaan itulah kita akan memetik buah maknanya. Yang pertama, waktu di padang gurun Rafidim, Musa disuruh Tuhan untuk memukul ke atas batu karang itu dengan tongkatnya agar mengeluarkan air. Tapi ketika di padang gurun Zin, Musa diperintahkan Tuhan untuk berbicara kepada batu karang itu agar mengeluarkan air. Jadi perbedaannya memukul dengan berbicara. Namun pada peristiwa yang kedua, Musa justru memukul batu karang itu 2 kali. Dan itulah yang menyebabkan Musa tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan. Tapi mengapa Tuhan memberi perintah yang berbeda untuk maksud yang sama? Ya, karena Tuhan sedang menjalankan model penggembalaan yang progresif, yang bertujuan untuk menaikkan nilai dan tingkat kualitas umatnya secara periodik. Peristiwa air dari batu di Meriba terjadi di akhir masa pengembaraan 40 tahun. Semua para budak Israel yang lahir di Mesir telah meninggal dunia di perjalanan, kecuali Kaleb dan Yosua. Itu berarti bangsa Israel mengalami peralihan dari kumpulan budak menjadi kumpulan orang merdeka. Dalam dunia perbudakan, tekanan fisik dan tindakan paksa adalah satu-satunya bahasa yang paling dimengerti untuk mencapai tujuan. Itu sebabnya pukulan adalah cara yang paling efektif. Tetapi kepada orang merdeka sepatutnya berbeda. Dengan hanya berbicara, tujuan seharusnya tetap akan terlaksana. Itu sebabnya di balik kedua peristiwa itu ada makna yang mendalam, bahwa pukulan akan menghasilkan ketaatan, tapi ucapan akan menghasilkan kesadaran. Ketaatan adalah ekspresi yang terlihat di luar, tapi kesadaran adalah motivasi yang terasa dari dalam. Sepatutnya Musa mewakili maksud dan tujuan Allah, tapi karena Musa mengalami kepahitan di hatinya, ia kehilangan kendali emosinya. Akumulasi persoalan dan masalah yang dihadapi dari bangsa itu telah menggetirkan jiwanya. Padahal disitulah letak tahta imannya. Saat singgasana jiwa terguncang, maka iman pun tumbang. Mazmur 106 ayat 32-33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Itulah sebabnya gaya kepemimpinan Musa yang mengandalkan konsekuensi tekanan fisik tidak dapat diteruskan lagi. Rohnya harus segera berganti, dan Yosua yang penuh dengan roh ilahi diutus menggantikannya. Bangsa itu harus naik kelas. Ketaatan harus segera diganti dengan kesadaran. Ketaatan harus diganti dengan kerelaan.
Jika sebutir telur dipecahkan oleh tekanan dari luar, maka kehidupan akan berakhir. Namun jika telur itu pecah oleh kekuatan dari dalam, maka kehidupan berlangsung. Perkara-perkara yang jauh lebih besar akan terjadi jika mulai dari dalam. Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati podcast Meditasi Alkitab pada hari Kamis depan tanggal 12 Agustus 2025 bersama Pendeta Manuntun Hutasoid dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Haleluya, Tuhan memberkati.